Peresmian Poskesdes Desa Purwodadi sekaligus silaturahmi Ustadz Haji Umar Said bersama Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring dan Rumah Sakit Pelabuhan Palembang di Jalan Desa Purwodadi, Jalur 20 RT 18 Dusun 3 Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, hari Sabtu 4 September 2021. Dalam acara ini dihadiri langsung Ustadz Haji Umar Said, Camat Muara Padang, Kades Purwodadi serta jajaran dan beberapa Kades Kecamatan Muara Padang, Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Bunda Jakabaring serta jajaran, Direktur Rumah Sakit Pelabuhan Palembang serta jajaran. Iya, itu benar tuh Pak, benar. Sama itu, yang itu toa, ampli. Kalau itu yang pertama. Ini Kandus TV. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di halaman kunjungan kerja dari Ukhuwah Center Palembang yang bekerja sama dengan tim Rumah Sakit Bunda dan Rumah Sakit Pelabuhan Palembang mengadakan pengobatan. Sambutan yang pertama dari Pak Adisa Purwodadi. Acara yang kedua, hormati kami muliakan Bapak Kiai Haji Umar Said, Ukhuwah Center Palembang, serta rombongan Bapak Camat Kecamatan Muara Padang, Bapak Bahrul Rambuti. Kami hormati para puskes OPTD Kesehatan Kecamatan Muara Padang, tepatnya Desa Daya Utama, Bapak Nizar. Kami hormati para tim dokter, perawat, beserta rombongan baik dari Rumah Sakit Bunda dan Rumah Sakit Pelabuhan. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan, suatu keberkahan warga Desa Purwodadi dikunjungi, diberikan edukasi, pendidikan dan sosialisasi, lebih-lebih pengobatan gratis di Desa Purwodadi yang kita cintai ini. Selamat datang Bapak Ibu semua beserta rombongan. Inilah Desa Purwodadi yang penuh dengan kesederhanaan, yang tentunya memiliki antusias yang tinggi, ingin lebih baik, ingin maju, baik dari segi kesehatan, pendidikan, fasilitas dan lain sebagainya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirin yang kami hormati Mbah Yai, Pak Camat dan para tim dari Rumah Sakit Pelabuhan dan Rumah Sakit Bunda. Mohon izin, ini bannernya kami buat Rumah Sakit Bunda dikarenakan kemarin Mbah Umar Said belum positif belumnya Rumah Sakit Pelabuhan untuk berkunjung di Desa Purwodadi. Alhamdulillah ya, berkat Mbah Yai Haji Umar Said, warga Desa Purwodadi yang kita cintai ini mendapatkan pelayanan, fasilitas ya, yaitu berupa kesehatan, baik itu pengobatan ataupun yang sudah disalurkan. Terima kasih Mbak Umar dari Rumah Sakit Bunda, kemarin sudah memberikan bantuan bed, tempat infus dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali ya.
kami tidak dapat membalas apa-apa. Mudah-mudahan dari amal kebaikan tim dan pihak rumah sakit akan menjadi berkah dan berkelanjutan memberikan pelayanan di Kecamatan Muara Padang yang kita cintai, khususnya Desa Purwodadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya tentunya kami selaku pemerintah desa mohon maaf bila mana di dalam penyambutan kami selaku pemerintah desa, masyarakat dan lain sebagainya kurang berkenan dalam penyambutan dan ramah tamah kami, ada kekurangan, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini salah satu luar biasa penghormatan dan suatu keberkahan warga masyarakat Desa Purwodadi dikunjungi, diberikan secara bersama-sama, baik itu rumah sakit Bunda ataupun rumah sakit Pelabuhan. Harapan kami warga masyarakat Desa Purwodadi ini bisa menjadikan jembatan kerjasama untuk dalam rangka memberikan pelayanan warga masyarakat Desa Purwodadi ataupun umumnya di Kecamatan Muara Padang ini. Karena tidak dipungkiri di dalam kami berobat, mencari pengobatan, fasilitas, ya, tentunya pasti banyak kendala-kendala, kesulitan-kesulitan, baik itu ketika menuju rumah sakit ataupun ketika berada di rumah sakit, banyak pernak-perniknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udin almarhum yang akan memfasilitasi bantuan bed sudah dikirim, kemudian obat juga duit dari beliau, 1 jutanya dari beliau, 500 ribunya dari kami. Kami juga bukan dari Umar Said, tapi dari dana umat. Nanti kalau saya sebut nama saya, oh saya bisa digebukin malaikat. Saya hanya mengumpulkan saja. Untuk kehormatan dan penghormatan ini kita baca suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Dr. Mahyudin. Pernah dengar kan? Gubernur kita waktu itu. Ala hadiniyah ila ruh almarhum Bapak Haji Mahyudin NS liyaghfira lahu wa yarhamhu sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Almarhum mungkin menitipkan pesan kepada istrinya yang tercinta. Pak Kades, nanti nomor rekening yang harus ditransfer untuk pengelolaan layanan kesehatan sampaikan sama Ibu Sri. Karena Ibu Mahyudin juga setiap bulan nanti akan ngasih dana untuk sekedar memberi honor siapa yang memberikan layanan kesehatan. Jadi bukan hanya hari ini, kami itu terkenal pertama membawa namanya Ukhuwah Center Bu Sri. Jadi sudah hampir 20 tahun lah. Dari masyarakat sini mandi lumpur sampai sekarang tidur di atas jalan tol. Dari masa sulit Bu Sri, masa sulit kami sudah masuk. Alhamdulillah, Ukhuwah Center namanya Pak Camat. Makanya kalau di sini Ukhuwah Center ya, nah, sekarang bajunya sudah ganti Forum Umat Islam. Dulu kami rutin setiap bulan ngirim dai 3-4 Pak Camat, jadi dibagi. Tapi karena medannya begitu berat, banyak ustadz yang aduh lelah Pak Ustadz, lelah. Ya itulah perjuangan, memang harus lelah. Kalau mau masuk surga mesti lelah dulu. Mau dapat istri cantik aja harus cari mas kawin, apalagi masuk surga. Jadi selanjutnya dari awal pertama kali kami masuk Pak Camat, Pak UPTD, juga dari Rumah Sakit Bunda maupun Pelabuhan, kami bergerak di dakwah saja, ceramah, memberikan bimbingan keagamaan. Langkah kedua kemudian mendirikan PAUD, ya Pak Kades. Bukan hanya di sini, ini pertama kali PAUDnya, nanti ini PAUDnya di sini, di belakang di dokter nanti ada rumah singgah yang kita bangun. Anak-anak TKTPA, Masya Allah, mana Ustadz Ali Safaat, dia luar biasa berjuang untuk menghidupkan itu. Dan alhamdulillah syukur mulai tahun 2021 ini kami sudah mengirimkan 1 dai di sini
kemudian 1 KI di jembatan 3. Nanti Pak Camat berkenan untuk melihat juga di jembatan 3. Nanti kita lihat dulu ke belakang gedung yang kami bangun. Yang alhamdulillah kalau ada dai yang datang ke jalur itu sudah punya tempat nginep sendiri, tidak numpang di rumah Pak Kades. Alhamdulillah itu berkat perjuangan kita semuanya. Jadi dari dakwah saja, kemudian ke pendidikan, sekarang kita melangkah ke layanan kesehatan. Ibu-ibu nanti didengarkan langsung karena sesudah acara resmi ini selesai, nanti baik dari pelabuhan, rumah sakit pelabuhan maupun rumah sakit Bunda akan memberikan penjelasan penyuluhan tentang mekanisme bagaimana berobat di rumah sakit, terutama BPJS dan lain sebagainya. Jangan karena kenal Mbak Umar ada yang sakit, nanti gimana masuk rumah sakitnya. Nah, karena dulu begitu di dokter, nak nyari kamar gimana? Jadi kami nyarikan kamar, nelpon bagian kepala rumah tangga rumah sakit Muhammad Husin, tolong carikan Muhammadiyah juga nanti. Ini ada pasien dari jamaah binaan kami, tolong dilayani. Ya alhamdulillah dari keleleran menjadi terurus, dari menjadi susah mencari kamar menjadi dapat kamar. Nah, nanti ada 2 rumah sakit yang tidak terlalu sulit dijangkau, satu di Jagabaring ujung, yang satunya di bibir Sungai Musi. Nah, nanti akan dijelaskan. Ya bentar-bentar udah kenal Mbak Umar, udahlah pokoknya semuanya terserah Mbak Umar, ada bisa. Walaupun dia ponakan saya nggak bisa, dia jalankan fungsi sebagai pegawai tidak bisa. Rumah sakit Bunda juga begitu. Mentang-mentang Pak Mahyudin itu dulu dekat dengan Mbak Umar, ya sudahlah terserah Mbak Umar, serah pokokan, nggak bisa seperti itu. Sehingga nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau, nah ini nanti bisa dilaksanakan. Kemudian Pak Camat, di belakang ada Ustadz yang kebetulan hadir. Ustadz Imam hadir nggak? Ustadz Imam yang sini? Enggak hadir. Ustadz Denny. Alhamdulillah. Jadi sangat produktif Pak Camat. Berapa bulan Ustadz di sini? 6 bulan. Sudah 7 santri yang hafal juz 30. Tanggal 12 nanti di wisuda. Pak Camat, ya, burung rabi tapi wis duwe cekelan. Jadi alhamdulillah ini muda dan produktif, pinter ngambil artinya budak-budak. Kalau orang Lembang kan budak-budak, pinter ngambil hatinya anak-anak di sini, Masya Allah. Jadi jangan tak dibantu Pak Camat. Sering kunjungi Pak Camat ya, Insya Allah. Kenapa? Dia sendiri. Ini mau wisuda santri sendiri, buat proposal sendiri, semuanya sendiri. Tapi subhanallah, moga-moga nanti jadi pusat kondang besar, ngalai Abdul Somad. Ini alhamdulillah. Kemudian Ustadz Sugiarto, ini dulu staf Bintal Kodam, sudah pernah dikirim ke sini juga 2 kali kalau salah. 2 kali. Alhamdulillah. Jadi kami ini manusia-manusia aneh yang berjuang dengan segala daya upaya. Tapi alhamdulillah dengan melihat masyarakat Desa Purwodadi menjadi kompak, menjadi bersatu. Ada Pak Mahmud nggak ya? Oh lah kok malah nyumput di sana. Itu lurah sebelum Kades, sebelum beliau. Beliau ini yang ngajak pengajian jalan kaki. Karena jalan ini Ibu Sri nggak bisa dilewati sepeda, nggak bisa dilewati motor, bisanya dilewati dengan jalan kaki karena becek luar biasa. Itu di Dr. Duror sampai ada yang bilang, wah Ustadz kemarin ini hebat ya, kuat sekali ya, padahal sudah tua fisiknya masih hebat juga ya, berkat doanya orang-orang di jalan. Amin. Menyambut kerjasama ini dengan baik Pak. Saya dari Kepala Puskesmas menyambut hangat adanya kerjasama ini. Mudah-mudahan masyarakat akan menjadi lebih bagus ya pelayanannya di rumah sakit. Jadi Pak Direktur, kalau nantinya saya minta nomor telepon, kalau ada masalah akan saya telepon Pak. Izin Pak Umar, saya akan telepon. Dan Ibu
asing lagi sebenarnya dengan beliau. Saya akan telepon ibu kalau ada masalah warga kami yang akan dirujuk, karena hampir setiap hari kami merujuk. Cuman tempat dan keadaannya kadang-kadang ada yang di sini, ada yang di sana. Tapi kalau seandainya udah kayak gini, artinya kita bisa mengarahkan gimana caranya dengan baik. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semuanya pada hari ini siapkan, mungkin BPJS bisa diterima ya. Nanti kejelasannya akan dibahas kita bersama ya. Siapkan kartu BPJS dan lain-lain, aktifkan. Kalau yang belum aktif silakan datang ke puskesmas. Bagi yang perlu yang ada kartu BPJS yang belum aktif, tolong aktifkan. Siapa tahu nanti ada kebutuhan dan perlu ke rumah sakit, karena di puskesmas kita sudah melayani itu dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama masyarakat bahu-membahu bahwa keberadaan seorang camat tidak akan memberikan warna tanpa support dan dukungan dari semua lini, semua pihak, semua jajaran. Dan alhamdulillah hari ini pekerjaan saya sudah diringankan oleh mitra kami dan juga teman kami yang baru dari Rumah Sakit Bunda dan Rumah Sakit Pelindo. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kami berharap ke depan kami informasikan Bu Sri Susanti, Pak Dr. Duror, insya Allah di tahun ini juga jalan cor dari Oprit pangkal jembatan Muara Padang ini akan terbentang kurang lebih 10 km. Semoga sampai ke sini ke 18, dan tentunya ini merupakan barokah bagi kita semua. Amin. Dalam mengakses seluruh aspek kemajuan dalam kehidupan. Dan dengan adanya kedua rumah sakit ternama di Kota Palembang ini atau di Sumatera Selatan ini merupakan barokah bagi kita semua. Dan harapan kami di jajaran pemerintah kecamatan, Bu, Pak Duror, kiranya dapat membangun klinik jauh sehingga dapat meringankan pekerjaan-pekerjaan kami di sini dari aspek kehidupan kesehatan. Dengan adanya klinik jauh, tidak hanya kesehatan saja tentunya yang akan dilakukan secara represif oleh kedua rumah sakit ini, namun ada hal-hal yang sifatnya preventif, pencegahan, sekaligus menyambung ukhuwah Islamiyah kita tentunya. Dan kalau memang dari kedua rumah sakit ini akan membangun klinik jauh, tentunya saya yakin dari seluruh jajaran pemerintah desa, dari 15 desa di Kecamatan Muara Padang ini akan menyiapkan tanah tanpa berbayar, hibah. Walaupun tidak ada, nanti kita akan sampaikan kepada Bupati bahwa kantor camat memiliki tanah yang cukup luas. Seperti apa nanti skemanya atau pinjam pakai selama seumur hidup barangkali Pak, Ibu. Sama aja sebenarnya, kalau seumur hidup pinjam pakai sama aja hibah sebetulnya. Hanya saja sebutan saja. Nah, harapan kami semoga ini menjadi harapan kita semua, sehingga indikator nilai kehidupan masyarakat di Kecamatan Muara Padang ini akan naik dari sisi nilai kesehatannya. Dan kami berharap, dan tentunya kita semua berharap, ini akan terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami juga sudah dikunjungi oleh dokter ini selaku Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin, Pak. Waktu itu 2 bulan yang lalu kurang lebih. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Kabupaten Banyuasin terkait dengan pelayanan jam persal, Bapak Ibu, jaminan persalinan, di mana yang tidak memiliki asuransi, nggak memiliki BPJS untuk lahiran, ini bisa ke Rumah Sakit Pelabuhan. Kemudian untuk Jamkesda, kami juga sudah bekerja sama dengan Kabupaten Banyuasin. Jadi bahkan dengan Kota Palembang pun kami belum, tapi dengan Banyuasin kami alhamdulillah sudah dekat, Bapak Ibu. Kami sudah kerjasama dengan Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Banyuasin.
Jadi kalau yang tidak memiliki asuransi itu bisa berobat ke kami. Dan karena letaknya di pinggir sungai, jadi Bapak Ibu tinggal berhenti di dermaganya Pelindo 2, nanti dijemput oleh ambulan. Jaraknya dari Pelindo ke rumah sakit cuma nyebrang jalan, kurang lebih 100 sampai 200 meter. Itu jadi untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah ini program jam persal ini dibandingkan jam persal Kota Palembang, kita juga jam persal Oki itu paling banyak dari Kabupaten Banyuasin, Pak Nizar, mohon izin ini. Jadi alhamdulillah selama ini sebenarnya dengan Rumah Sakit Pelabuhan dan daerah jauh ini sudah cukup dekat. Mudah-mudahan ini hari ini bisa lebih memperkuat kembali. Dan juga alhamdulillah juga kami bersama dengan Rumah Sakit Bunda ya, Bu Siti Santi bisa memberikan kebermanfaatan dari Rumah Sakit Pelabuhan maupun Rumah Sakit Bunda. Kita tidak kita sama-sama rumah sakit yang tujuannya mengabdi kepada masyarakat, kepada nusa dan bangsa tentunya. Jadi mana nanti yang diinginkan Bapak Ibu, insya Allah kita berdua Rumah Sakit Bunda dengan Rumah Sakit Pelabuhan akan support apa yang diinginkan. Dan satu lagi kami juga bisa ada jalur untuk pengobatan melalui BPJS Kesehatan. Jadi kami banyak asuransi antara BPJS Kesehatan, dan itu nanti mudah-mudahan bisa pikirnya itu bisa aksesnya bisa masuk Pak dari sini ke pelabuhan, karena beberapa kejadian itu ternyata dari pihak mungkin BPJS itu ditutup. Jadi kami pasien yang akan berobat ke rumah sakit itu kadang-kadang nggak mudah, jadi harus dibuka dulu, dan ini butuh effort luar biasa untuk misalnya. Nah, sekarang bisa di sini ya. Oke, mungkin secara prosedur kalau untuk jam kesda persyaratannya apa, kemudian BPJS persyaratannya apa, jam kesda persyaratannya apa, bisa minta tolong dengan Bu Indri, bisa didaftar Bu. Ya, barangkali perlu surat-surat apa gitu monggo. Kalau ini saya yang lebih apa staf saya nih, Bu Indri bagian pendaftaran. Jadi kalau ada apa-apa bisa menghubungi juga Bu Indri Pak, sama satu lagi biasanya Bu Christine kalau jam persal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Ibu Dokter dan Bapak Kecamatan. Saya Windri, lebih dikenal di sini dengan namanya Windri. Biasanya untuk pelayanan di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, kita itu ada beberapa asuransi atau jaminan kesehatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalau ibu-ibu sakit, demam dan segala macam itu bisa pakai jam kesda. Kalau udah KT BPJS Kesehatan, bisa pakai jam kesda dengan surat dari RT, surat dari puskesmas terdekat. Kalau memang melampirkan tidak ada asuransi, Rumah Sakit Pelabuhan Palembang bekerja sama dengan Kabupaten Banyuasin itu melayani jam kesda. Kalau lagi hamil, keluhan segala macam dari berapa minggu sampai mau lahiran, kita ada namanya jam persal. Jam persal Banyuasin. Alhamdulillah Banyuasin salah satu yang paling banyak datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Terus kalau misalnya ibu-ibu ada kartu yang dari pemerintah, ada yang pucuknya hijau, bawahnya putih, itu kartu BPJS atau apa ya? KIS ya, KIS. Itu bisa digunakan juga di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Selain itu, kalau ada BPJS yang berbayar, itu juga bisa di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Ataupun ibu-ibu udah kate segalanya, nah pakai pasien umum bisa Bu, datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, boleh nelfon Windri di 0822 8156 2106 atau di Bu Christine atau di langsung ke UGD Rumah Sakit Pelabuhan atau ke bidan jejaring kita yang ada di sini. Biasanya kalau sudah nyampe ke pelabuhan tuh apa sih Pak, dermaga ya Pak ya? Dermaga insya Allah kami jemput kalau kami Bu. Mungkin itu Mbak ya bisa Windri sampaikan. Kurang dan lebih sekarang saya kembalikan ke Pak Duran. Terima kasih. Baik, bisa diulang nomornya tadi Bu Indri? 08122 0822 8156 2106. Itu nomor pribadi saya. Insya Allah 24 jam bisa langsung saya angkat.
Terima kasih Bu Yuli. Jadi kira-kira seperti itu Bu ya gambarannya. Jadi semuanya mudah-mudahan bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam hal kebutuhan kesehatannya. Tapi saya berharap Bapak Ibu semuanya selalu sehat Bapak Ibu ya. Jadi jangan ke rumah sakit dalam keadaan sakit. Kalau bisa ke rumah sakit pengen berkunjung aja, pengen ketemu dengan Bu Yuli, ketemu saya, Bu Krisin atau yang lainnya. Itu aja silaturahmi. Dan saya bawa apa ya. Kira-kira Dan saya memperkenalkan diri, nama saya Sri Susanti, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sebenarnya di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabari. Jadi Rumah Sakit Bunda itu yang ada di Demang Lebar Daun mempunyai cabang di Jakabari, namanya Rumah Sakit Bunda Medika Jakabari. Nah, kebetulan saya dapat amanah di sana sebagai Wakil Direktur SDM Umum dan Bumn. Salam, dan saya juga Bu ya memberikan informasi untuk pelayanan yang ada di rumah sakit kita. Saat ini kurang lebih sama ya dengan Pak Direktur Burol tadi bicara pelayanan kita. Itu kita juga ada yang namanya jam bersal, itu gratis Bu ya. Terus kita ada yang namanya Banyu Asin Sehat, itu gratis Bu ya. Terus kalau BPJS kita juga pasti melayanin dan juga ada KIS. Syaratnya sangat mudah kalau untuk Banyu Asin Sehat Bu. Mudah sekali. Begitu juga dengan jam bersal. Ibu cukup bawa KK, KTP, surat keterangan yang tidak mampu. Sama satu lagi Bu, surat keterangan dari Dinas Sosial itu bisa menyusul. Nggak mungkin lah Ibu dalam keadaan emergensi kan? Mau ke Dinsos malam-malam, nggak usah, Ibu tinggal datang aja ya. Nanti langsung kita layani. Nah, terus saya juga mau ngasih tahu saat ini kita ada pelayanan USG gratis Bu. Nanti Ibu boleh daftar saya, ya. Jadi Ibu datang tuh gratis. Nanti kita atur tapi jadwalnya biar jangan sedesa ini Bu ya. Kita atur. Nanti kita nggak boleh tetap pada prinsip pada prokes. Kedua kita juga ada layanan katarak gratis, operasi katarak gratis. Tapi itu juga kita atur juga Bu ya. Nanti kita konsul dulu, Ibu datang dulu, matanya diperiksa baru kita bisa jadwalkan. Ya. Karena di puskesmas itu setiap bulannya pasti ada cerita kurang penglihatan, setelah dicek mungkin kataraknya ada. Kalau memang itu betul-betul gratis, ini masyarakat yang dengar, mungkin kami akan bekerja sama dengan Ibu gimana caranya untuk mengkoordinir, kita bikin jadwal kalau memang bisa dilaksanakan di sana. Nah ini mohon sedikit penjelasannya Bu. Terima kasih Bu. Sudah jalan selama ini operasi katarak itu nanti Bapak bisa kumpulkan dulu Pak. Itu jelas diperiksa dulu sama dokter mata kita. Kondisinya gimana? Apakah nggak mungkin kan? Bisa jadi kita schedulekan dia 2 minggu lagi. Dan dilihat tingkat berapa itunya ya, parahannya itu. Dan kita sudah pakai teknologi yang cepat lah Pak. Jadi tidak lama-lama. Jadi 1 hari sudah selesai lah, bisa 8 jam. Itu aja sih Pak. Nanti untuk teknisnya sambung saya aja. Jadi kita berapa orang bisa bisa bicara dulu dengan manajemen, terus dengan dokternya. Hal ini adalah hal yang positif, sangat-sangat positif, yang alhamdulillah sudah dimotori oleh Ukhuwah Center atau Forum Umat Islam dari Bapak Kiai Umar Said, yang alhamdulillah hari ini kita kedatangan 2 rumah sakit besar, Rumah Sakit Pelindo dan Rumah Sakit Bunda, yang kegiatan bakti sosial ini, kegiatan pelayanan berobat gratis tentunya sangat membantu masyarakat. Dan harapan kami selaku pemerintah kecamatan di sini ke depan kedua rumah sakit bisa menindaklanjuti dengan adanya klinik mandiri yang tentunya dapat membantu pelayanan kesehatan. Di samping adanya puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Muara Padang, tentunya dengan kehadiran klinik ini sudah kita yakini dapat membantu masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. Alhamdulillah kalau untuk Rumah Sakit Pelindo sudah ada kerjasama dari pemerintah Banyuasin
terkait dengan jaminan persalinan dan jaminan kesehatan daerah, yang tentunya ini sudah meringankan pembiayaan di bidang kesehatan di masyarakat Kabupaten Banyuasin secara umum dan Kecamatan Muara Padang khususnya tentunya. Dan untuk Rumah Sakit Bunda yang saat ini alhamdulillah sudah berdiri di wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin, yang tentunya ini menambah rumah sakit layanan kesehatan di Kabupaten Banyuasin, dan tentunya untuk kecamatan-kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Banyuasin untuk mengakses layanan kesehatan di rumah sakit Bunda tersebut. Jadi kalau warga masyarakat sini bisa berobat gratis menggunakan jam persal bisa, jam kerja bisa, kemudian BPJS Kesehatan juga bisa, sesuai dengan prosedur masing-masing dan persyaratan masing-masing. Tapi prinsipnya Rumah Sakit Pelabuhan bisa menerima pasien-pasien tersebut. Ya, itu ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk jam kerja jam persalnya. Kalau untuk BPJS-nya itu juga ditanggung pemerintah. Tentunya mengikuti tadi persyaratan, misalnya bahwa ini itu, nah itu memang harus bawa di KTP dan lain-lain. Kalau di Rumah Sakit Pelabuhan itu, kalau pasien yang dirawat inap, kita ketentuannya sementara ini 1 orang pengunjung yang ganti-ganti. Jadi biar nggak banyak potensi tertular ya, terinfeksi, karena COVID ini kan dahsyat banget ya, dimanapun bisa tertular. Jadi kehati-hatian seperti itu. Gitu. Namun kita juga ada sebenarnya telekonsultasi, Pak. Telekonsultasi itu daftar lewat online, nanti WA-an atau video call dengan dokternya. Kalau jaraknya dekat bisa diantar obatnya, sebenarnya gitu. Kalau di sekitar wilayah Palembang itu bisa jalan. Untuk di rumah itu bisa menghubungi kami, petugas nanti sudah datang. Itu bisa dilakukan dengan telekonsultasi. Jadi kalau yang takut ke rumah sakit, bulan itu kami gunakan untuk menjemput masyarakat dari daerah jalur yang menggunakan jalur sungai. Jadi nanti berhentinya di dermaga Pelindo 2, nanti dari dermaga dijemput oleh ambulan ke Rumah Sakit Pelabuhan. Deket kok, cuma 100-200 meter paling jauh. Ini adalah bentuk kegiatan kami yang selanjutnya. Kalau selama ini kami melakukan kegiatan dakwah murni, membina penguatan keimanan dan akidah. Kemudian juga langkah kedua kami sudah mendirikan PAUD, TK, TPA, dan ini menjadi kegiatan termin ketiga untuk bisa memberikan layanan kesehatan masyarakat. Jadi ini bagian dari dakwah bilhal. Namun karena kami para ustadz ini tidak punya kemampuan untuk melakukan pelayanan kesehatan apabila ada anggota jemaah yang sakit, maka cara yang terbaik adalah bermitra dengan rumah sakit. Alhamdulillah Rumah Sakit Pelindo dan juga Rumah Sakit Bunda siap memfasilitasi apa yang menjadi keinginan kami. Makanya kemudian agar supaya bisa melihat langsung Pelindo maupun Bunda, kami ajak ke lokasi. Dan sekaligus ini ada puskesdes yang kita manfaatkan bersama desa dengan Rumah Sakit Bunda, karena kemarin komitmennya dengan Rumah Sakit Bunda bisa saja terjadi nanti di desa lain, nanti Rumah Sakit Pelabuhan yang akan kita minta kepada kepala desa untuk menyiapkan fasilitas berupa bangunan gedung. Harapan kami kalau bisa seluruh kecamatan Muara Padang itu bisa memanfaatkan Rumah Sakit Pelabuhan maupun Bunda. Itu harapan kami, karena kami juga punya misi khusus. Selama ini masyarakat di sini tidak mengenal rumah sakit lain kecuali Caritas, karena ada kepentingan misionaris ketika itu. Tapi sudah 10 tahun terakhir masyarakat sudah tahu semuanya, dan ini akan semakin memperkuat dakwah kami. Itu saja apa yang menjadi program kami. Masih di daerah sini sudah kurang lebih 16 tahun. Ya, karena 2 periode Kades 10 tahun. Ini 1 periode Kades 5 tahun, sudah diperpanjang 1 tahun. Jadi kurang lebih kami sudah 16 sampai 17 tahun membina daerah ini.
Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.